Update dunia kripto 3 Februari 2022. Nah, kalau kita rekap sedikit dari analisa kemarin ya, memang kita ada antisipasi penurunan ya. Saya bilang pun kemungkinan paling jauh sebenarnya di Bollinger Tengah. Saya nggak expect banget sampai penurunan sejauh ini gitu. Dan ini sudah mencapai di falling wedge-nya gitu ya. Jadi seharusnya bisa bertahan di sini, semoga gitu. Walaupun sudah 2 kali tembus ya, kalau kita pakai apa namanya time frame 4 jam punya. Jadi memang agak ditakutkan kalau misalnya memang tembus, apalagi ini nanti Bollinger bawah juga sudah semakin lebar. Nah ini kan juga sedikit bahaya ya. Jadi apa yang kita antisipasi kemarin itu turun, terus naik ya, memang ada kenaikan sampai di sini, turun lagi, terus naik lagi. Sebenarnya pergerakannya sama, cuman apa namanya, memang penurunannya nggak sampai sini. Jadi kalau kita lihat ini turun ya, terus naik sampai ke sini, ini turun lagi, tapi sampai ke sini. Terus ada kenaikan lagi, mantul lagi, turun lagi. Nah, ini apakah akan naik setelahnya? Ini kita belum sampai skenario sini. Kita coba lihat nanti seperti apa ya. Kalau BTCD itu saya harapkan sebenarnya naik, tapi ternyata turun. Jadi baru naik di candle terakhir aja, 2 candle terakhir gitu. Tapi ya it's okay. Berarti justru lebih bagus ya kalau misalnya memang ada apa namanya penurunan. Jadi altcoin masih cukup bertahan walaupun BTC dump gitu. Nah, coba kita lihat kira-kira mengapa ya dumpnya itu mungkin disebabkan oleh beberapa hal gitu. Kalau saya kemarin ada post di Telegram mengatakan bahwa pemerintah Biden itu ada mengirimkan 3.000 troops ya, berarti 3.000 tentara ke Eropa gitu. Jadi memang mengekskalasi situasi yang sudah tegang nih antara apa namanya Rusia dan Ukraina. Nah, tapi mungkin ada penyebab lain juga, kita coba cari tahu gitu ya. Nah, apa namanya ini ada dibilang kalau dari CoinDesk itu mengkaitkan kejadian ini dengan earnings-nya Facebook. Facebook atau Meta sekarang ya. Jadi divisi VR dan AR-nya itu loss 10 miliar dolar di 2021 gitu. Jadi apa namanya seperti kita tahu ya kalau misalnya memang kripto ini sangat berhubungan erat dengan saham saham Amerika gitu ya. Jadi kemungkinan ini juga berdampak cukup signifikan gitu karena mereka melihat oh Facebook pun yang memang fokusnya di metaverse ternyata apa namanya lagi keadaan loss. Padahal sebenarnya kita tahu sendiri ya kalau kalian lihat dari Meta pun sekarang itu mereka ada yang namanya R&D gitu ya. Jadi mereka masih mendevelop banyak hal gitu karena memang metaverse ini masih sangat baru. Jadi wajar kalau di awal-awal gitu ya, seperti kita kalau membangun perusahaan awal-awal gitu pasti memang nggak langsung untung. Jadi kalau apa namanya di laporan keuangan itu loss ya sebenarnya wajar gitu ya. Kalau yang punya visi masa depan yang apa namanya yang tahu seperti dulu Facebook awal-awal juga memang nggak ada namanya apa namanya keuntungan seperti apa gitu ya, loss terus, tapi setelah itu sudah user semakin banyak, sudah perusahaan semakin mumpuni gitu, jadi itu baru fokusnya memonetisasi gitu, monetisasi gitu ya. Apa namanya perusahaannya atau kalau di Facebook itu platformnya gitu ya. Jadi ada beberapa faktor. Nah, kalau kita lihat di first mover ini volume itu menurun lagi, walaupun kemarin padahal saya bilang sudah cukup bagus ya. Ini di apa namanya bisa dibilang bahwa di standar gitu, nggak ada banyak perubahan atau kekurangan. Ternyata kemarin ada penurunan lagi. Jadi memang kurang bagus.
Nah, kalau dari analisa teknikal mereka itu ya berarti kena reject lagi di sini ya. Walaupun sebenarnya sudah naik dan sempat menjadikan support di sini, tapi ya berarti memang kurang kuat supportnya. Dan memang sudah diingatkan juga bahwa posisinya sudah di overbought gitu ya, mendekati overbought. Jadi memang agak bahaya di short term. Terus apa namanya headline-nya ini blockchain bridge wormhole itu apa namanya kena hack juga lebih dari 250 juta dolar. Ini baru nih, saya baru lihat juga. Jadi memang baru pagi ini sepertinya ya beritanya itu. Nah, terus ada ads, ada iklan dari Binance itu bilang bahwa jangan mendengarkan selebriti yang memang nge-shield kripto atau yang memang nge-pom-pom suatu kripto gitu ya. Nah, itu juga saya rasa bagus gitu. Kita memang baik influencer, baik apa namanya selebriti ataupun apa, ketika mereka ngepom-pom suatu kripto itu kita harus analisa lagi gitu. Alasannya mereka apa? Apakah mereka dibayar? Apakah mereka memang percaya dengan kripto itu walaupun memang misalnya itu bagus gitu? Apa mereka bagian kerjasama dengan projectnya gitu ya? Nah, yang paling penting itu memang harus dior dimanapun itu. Jadi kita tahu apa yang kita beli gitu. Jangan sembarangan. Oh dengar, wah ini dia bilang bagus. Biasanya dia bilang ini langsung naik. Enggak juga gitu ya. Banyak alasan lain gitu. Jadi kita harus melihat bahwa memang misalnya project yang mereka shield itu kita cek lagi ini dari fundamentalnya, dari teknikalnya, nggak langsung ikut aja karena pertanggungjawabannya itu ya memang dengan kita sendiri gitu ya, karena uang yang kita pakai ya uang kita gitu. Mereka hanya bisa memberikan input atau apa namanya memberikan informasi gitu ya, jangan ditelan mentah-mentah. NFT platform Pixel Vault itu apa menutup 100 juta dolar investasi. Nah, memang NFT ini sedang booming sekali ya. Jadi platform-platform ini sepertinya sedang gencar mencari pendanaan. Terus ada oke di MicroStrategy Conference Coinbase naik. Dia bilang bahwa banyak sekali perkembangan gitu ya, kenaikan pertumbuhan dari institusi-institusi yang memang masuk ke kripto, terutama di NFT gitu ya. Terus oke, PayPal juga turun. Oke, kalau kita lihat secara berita dari CoinDesk ini sebenarnya nah ini ada dari The Fed juga, kita coba lihat ya. Senate banking hearings focus on future monetary policy and regulation. Oke, ya masih perbincangan yang sama. Oke. Nah, di artikel ini lebih mereka itu melihat masa depan kripto ini seperti apa. Tapi kalau dilihat dari kandidat-kandidatnya, Sarah Bloom segala macam ini, apa namanya, mereka memang memiliki opini tinggi gitu ya mengenai kripto ini. Kalau melihat dari artikel-artikel yang ada di web katanya. Jadi kemungkinan untuk regulasi kripto itu pasti ada nantinya. Nah, nanti jika ada update lagi pasti saya akan update ya mengenai ini tentunya, karena ini cukup penting. Nah, begitupun berita mengenai ini ya. Jadi katanya kemungkinan The Fed apa namanya akan memang nggak hawkish lagi kata analis Bitcoin ini katanya. Jadi kemungkinan nggak seagresif itu untuk memperketat regulasi, bukan regulasi ya, tapi monetary policy, kebijakan moneter gitu ya. Kalau misalnya memang stabilitas finansial ini memang lebih
diutamakan daripada inflasi aja. Jadi ya, tapi ini analis Bitcoin ya. Jadi kadang kita harus melihat dua sisi gitu. Jadi apa namanya, kalau kripto pasti lebih optimis gitu. Kalau misalnya dari posisi the Fed-nya mungkin agak sedikit pesimis. Nah, itu makanya kita harus update terus datanya ya. Jadi kita simpulkan kalau dari CoinDesk ini tentu ini kurang bagus ya. Federal Reserve juga, terus regulator update di Inggris gitu ya, mengenai apa namanya, guidance untuk staking dan DeFi lending. Jadi sudah mulai masuk regulasi juga. Tadi bicara tentang Meta yang loss gitu ya, terus ada blockchain yang tadi juga kena hack. Jadi sepertinya memang kalau dari sini sih negatif ya. Coba kalau kita lihat dari apa namanya, Coin Telegraph. As descending channel pattern comes back into play. Oke, kita coba lihat ya. Ini lebih ke arah technical sih kalau kita baca dari apa namanya judulnya itu. Nah, kalau misalnya di bawah 36.700 itu bulls are in trouble. Ya, betul. Itu kalau kita lihat tadi pun jelas ya, di bawah falling wedge ini 36.700 persis banget ya, memang agak riskan gitu kalau secara teknikal. Dan kalau menurutnya ini mungkin gitu karena kita sudah ambil range high-nya kemarin di sini. Gitu ya. Ini di sekitar, coba kita cek, hampir 39-39an gitu ya. Jadi minggu kemarin itu sudah sampai ke sana, atau 38.700. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa retest ke 38 lagi, 38.700 ya itu berarti bearish kalau menurut dia ini. Nah, terus apa namanya? Ini juga kelihatan sekali bahwa terus turun ya, berada di downtrend gitu. Jadi apa namanya? Kita lihat ada berapa kali percobaan, 1, 2, 3. Nah, ini sekarang keempat. Apakah bisa berhasil menembus ya, dan sejauh ini tidak tembus gitu ya. Jadi memang sedikit bahaya. Terus ada juga yang pakai apa namanya, bearish ABC wave ya. Jadi kalau misalnya apa namanya ini memang nggak tembus tadi, ini bisa ke arah 25 ribuan. Wah. Jadi memang sejauh ini bearish semua kalau dari sini ya. Terutama setelah kita melihat volume yang turun lagi, itu memang kecenderungannya kurang bagus sejauh ini. Nah, terus ditambah lagi apa namanya, ini kemarin baru berita bagus mengenai India gitu ya, tapi ternyata di apa namanya, finance secretary-nya bilang bahwa ya BTC, ETH, NFT segala macam itu nggak mungkin menjadi legal tender. Jadi mungkin legal tapi bukan legal tender, dalam arti ya bukan menjadi alternatif mata uang gitu ya, seperti El Salvador. Jadi ya mungkin kalau mau apa namanya, jadikan aset, mau beli aja disimpan segala macam boleh. Tapi kalau misalnya kita mau bertransaksi di pasar gitu ya, sepertinya belum sampai ke arah sana. Nah, terus ada YouTuber yang apa namanya, ya Rakpul ini ya, gitulah. Terus ada analisa, ini mungkin kemarin, tapi coba kita lihat ya analisanya seperti apa. The Bears, oke, 36.600, memang kita belum sampai ya sejauh ini. Kalau mereka berhasil, maka ya bisa di bawah 35.000 katanya.
Tapi kalau misalnya rebound itu bisa bagus. Kalau tadi itu di daerah 38.700 ya, apa namanya resistennya. Tapi kita lebih lihat lagi nanti gimana. Oke, kalau dari sini belum bertanda bagus juga, mirip-mirip ya. Sorry. Jadi kemungkinan memang kalau dari segi berita sih masih negatif sejauh ini. Nah, coba kalau kita lihat secara sentimen, kalau fear and greed itu turun lagi, kembali ke posisi minggu lalu, ke 20, extreme fear lagi. Kalau BTC, sentimen secara on-chain-nya, kita cek, bullish. Nah, ini menarik ya. Jadi sentimen secara on-chain-nya bullish. Oke, kalau dari segi technical, slightly bearish. Kita pastikan gitu, makanya saya refresh dulu ya supaya kelihatan gitu ya. 51 berarti tengah banget nih. Slightly bearish dan lebih ke arah memang bearish gitu ya. Oke. Dari data seperti apa? Dari open interest ada sedikit kenaikan, funding rate juga di jam-jam terakhir ini. Berarti oke, bagus ya. Akumulasi whales apakah naik? Kalau sebenarnya secara kita lihat harian itu bagus sekali ya, tapi kita lihat per jam karena kita mau lihat hari ini kira-kira bagaimana. Nah, mulai ada kenaikan juga sedikit, menarik. Terus kita lihat lagi. Nah, ini juga inflows ada naik, kurang bagus. Jadi posisinya ini BTC-nya turun ya. Jadi ini juga bagus. Oke, kita simpulkan ini bullish, ini bearish tadi ya. Ini bullish. Oke, kalau dari data menarik ya. Data lebih ke arah bullish. Nah, cuma kalau dari technical agak bearish. Nah, ini jadi sedikit apa namanya mix lagi sinyalnya ya kalau dari data dan berita. Oke, kalau preset 1 hari itu bearish, 4 jam sangat bearish, 1 jam juga bearish, 15 menit juga. Jadi belum ada kekuatan untuk melawan itu sejauh ini. Nah, kemungkinan kalau saya lihat sih memang apalagi ini udah tembus, jadi bisa dibilang kita memang lebih ke arah bearish. Walaupun memang ada data-data yang cukup mendukung untuk ke arah bullish, tapi juga kenaikannya nggak signifikan ya. Jadi kemungkinan memang bearish, tapi turunnya mungkin nggak terlalu dalam. Jadi mungkin akan apa namanya seperti ini kembali. Sorry. Jadi apa namanya kalau tembus berarti begini. Mungkin seperti ini ya. Apakah setelahnya itu turun lagi ya kita lihat lagi seperti apa. Memang ya sangat disayangkan sih. Momentum yang kita sudah dapatkan di sini ya jadi kurang bagus gitu ya. Oops, sorry. Ini saya kembalikan dulu ya. Jadi di sini nah ini perlu dilihat ya. Resisten berikutnya itu 36300 yang paling besar 35500. Jadi kalau misalnya memang sudah sampai ke posisi ini ya itu kemungkinan memang masih melanjutkan penurunan. Tapi sepertinya menurut saya belum sampai ke arah sana. Jadi mungkin di sini aja ini pun worst case-nya ya. Harusnya 36300 ini cukup kuat untuk hari ini kecuali ada FAD lain lagi. Ya apa boleh buat.
Untuk dominasi, kita coba lihat ya. Dominasi ini, nah kalau dominasi BTC ini kita lihat memang apa namanya biasanya mengikuti ke penurunan BTC. Kalau dia ini agak berbanding terbalik gitu ya. Kenapa? Karena memang sederhananya kalau misalnya BTC dump itu orang bakal banyak panik gitu. Jadi yang memegang altcoin biasanya akan beralih ke BTC. Mereka akan jual altcoinnya, mereka beralih ke BTC. Itu juga menyebabkan dominasi naik gitu. Biasanya seperti itu. Jadi wajar kalau kita lihat ini ada kenaikan ya karena memang sekarang posisi BTC lagi turun. Nah, kalau skenario kita BTC bakal turun lagi ya mungkin ini juga akan ikut lagi akan naik lagi gitu. Walaupun mungkin karena penurunan kita bilang nggak begitu besar ya mungkin sampai di sini ya. Kira-kira begitu ya. Jadi memang sejauh ini kurang bagus kita lihatnya. Jadi ya stay safe aja di market. Apa boleh buat memang market seperti itulah ya. Apa namanya? Jadi jangan buru-buru juga kalau mau ambil posisi, apalagi ngelong gitu. Jangan juga langsung nge-short, apalagi sudah di bawah gitu ya. Jadi kita lihat dulu aja, wait and see kira-kira posisi mana yang terbaik. Nah, semoga ini membantu ya. Dan juga kita harapkan misalnya kalau ini pun nggak jebol, itu berarti pertanda baik. Walaupun memang agak susah sepertinya, ya tapi kita lihatlah, kita pantau aja sama-sama market seperti apa. Jadi untuk hari ini mungkin sekian dulu. Sorry, ya oke. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Jika misalnya memang ada apa namanya pembahasan-pembahasan tertentu yang teman-teman mau saya bahas. Jadi mungkin saya kalau ada waktu pasti saya bahas. Kalau update ini kan memang setiap pagi saya update. Jadi sekalian saya share juga ke teman-teman pandangan saya begitu ya. Ya untuk hari ini semoga teman-teman tetap aman ya di market dan juga jangan lupa untuk share juga ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mungkin mendapat gambaran kira-kira BTC hari ini atau market kripto ya arahnya kemana gitu. Oke, terima kasih. Bye.